Oke, yang ini saya share screen juga. Share screen. Oke. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Nah, pertama kita mulai sebenarnya kan mulai dari bilangan ya, tapi kita mulai dari dari keterbagian dulu. Nah, nanti untuk soal UTS-nya itu isinya nanti sama tentang pembuktian keterbagian. Ini kan pembuktian keterbagian ya. Lalu tentang induksi matematika. Ini induksi matematika. Ini induksi matematika juga ya. Lalu tentang representasi bilangan perubahan basis. Jadi nanti soalnya sekitar atau kalau nggak 4 ya 5 tentang materi-materi itu. Nah, yang pertama ini adalah tentang keterbagian. Untuk awalan di sini jika P Q anggota Z atau bilangan bulat, P membagi Q membagi P, maka P sama dengan plus minus Q. Ini untuk yang kelas reguler. Ini dulu sudah pernah saya buktikan tapi sekilas, nggak secara formal buktikannya. Nah, untuk sistem hari ini silahkan dikerjakan. Ini 12.38, mengerjakan ini butuh berapa menit? 5 menit? Halo? Mau berapa menit? Ya, Bu Ita. Mau berapa menit untuk nyoba ngerjakan dulu? Caranya mirip sama kayak dulu. Halo, halo. Halo? Nggak kedengeran suaranya. Ya Allah, gila apa gila laptopnya. Tar ya, butuh berapa lama? Tar ya, Bu Ita. Oke. Kok nggak itu ya, kok nggak lancar ya? Bapak Ibu, apa suara saya terdengar jelas? Ya, Bu. Yang lain, yang lain? Apa jelas? Jelas, Bu. Oke. Saya panaskan dulu ya, saya panaskan dulu ingatannya ya. Kita mau membuktikan, habis itu nanti yang soal kedua ini harus buktikan sendiri ya, coba sendiri. Sekarang kita buktikan sama-sama dulu. Jika PQ anggota Z, nah di sini PQ anggota Z, P membagi Q. Kita tulis dulu, P membagi Q.
membagi Q. Di sini kan diketahuinya P membagi Q membagi P. Q membagi P. Nah, kita kembali ke definisi dulu. P membagi Q artinya apa? P membagi Q artinya apa? Ayo, coba dibuka catatannya. P membagi Q artinya apa? Bapak Ibu. Ini teorema yang mana ya, Bu? Definisi dulu. Ini bukan teorema. Oh, Kita mau membuktikan definisi. Definisi P membagi Q artinya apa? Artinya B sama dengan A kali P, Bu. Q Kok B sih? sama dengan Berarti A kali P. P. Lalu bawahnya? Bawahnya berarti P sama dengan B kali Q. B kali Q. P membagi Q untuk suatu P bilbul. P apa A? Oh, A, Bu. A anggota Oh, kok A? Z. Iya. Ya. A-nya bulat. Yang ini untuk suatu B anggota bulat. Nah, caranya nanti sama. Yang ini juga sama. P, Q, R anggota Z. P membagi Q artinya apa? P membagi R artinya apa? Lalu tujuannya kemana? Ini juga sama. Tujuannya sekarang adalah P sama dengan plus minus Q. Berarti kita mulai dari P. P sama dengan P-nya sama dengan apa? P sama dengan Q. B Q, Bu. Nah, B-nya sama dengan apa? B-nya Q-nya. Ini sama dengan apa? Q. AP. AP. AP, Bu. B Kali Q tadi. P, ya kan? Ya. Nah, begini kan? Sama dengan B kali A kali P. Nah, di sini berarti P sama dengan BA kali P. Maka kalau P ini kan berarti sama saja dengan 1 kali P ya. P itu sama saja dengan 1 kali P kan? Iya, ya, Bu. Nah, maka BA ini sama dengan apa? BA sama dengan tadi itu sama dengan 1 kali P. Berarti BA harus sama dengan 1 kali B kali A harus sama dengan tuh. Karena ini dicoret kan ya. Kalau kita biasanya coret. Oke, coret. Loh, BA kan berarti sama dengan 1. Nah, hasil perkalian yang sama dengan 1, B-nya bulat, A-nya bulat. Berarti tambah bulat, Bu. Berarti B-nya sama dengan apa? Bilbul. Gimana? Berapa kali berapa sih hasilnya 1?
1 kali 1, Bu. 1 kali 1. Maka B sama dengan 1 dan A sama dengan 1. 1. Kalau B sama dengan 1, ini kasus 1 ya, tak tulis dulu. Kasus 1. Kasus satunya adalah B-nya 1, A-nya 1. Kalau A 1, B 1, maka apa yang terjadi? Bulat, Bu. Iya, bulat. Tapi P-nya. Kan kita mintanya P sama dengan plus minus Q. Mau membuktikan ini kan. P sama dengan, P-nya tadi kan sama dengan B kali Q. P-nya sama dengan? P, oh iya, 1. 1. Berarti sama dengan 1 kali Q. Sama dengan apa? Ki. Q. Ki, Bu. Ya, berarti P sama dengan Q. Sekarang kasus 2. Kenapa kok ada kasus 2? Karena 1 itu bisa juga dihasilkan dari min 1 kali min 1. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, di sini 1 ini bisa dari 1 kali 1 atau dari min 1 kali min 1. Makanya di sini ditulis kasus 1 dan kasus 2. Kasus pertama adalah B1 dan A1. Kasus keduanya B-1 dan A-1. Maka apa yang terjadi? B sama dengan BQ. B-nya sama dengan min 1 1 kali Q sama dengan apa? min Ki. Q. Nah, akhirnya P sama dengan plus minus Q. Terbukti. Gampang ya? Itu. Jadi Iya. caranya sama ini. Tak kirimkan soalnya ini ke grup. Kita kerjakan sama-sama, kita bahas. Bisa dicatat dulu, jadi nanti waktu itu, ya Allah, not responding. Ntar, dia not responding. Astagfirullah. Nah, bisa dicatat dulu. Lalu lanjutkan dengan soal kedua. Ini tadi soal pertama. Nah, itu yang pertama. Ini yang kedua. Silakan dengan cara yang sama dibuktikan. Satu, dua. Yang kedua adalah jika P, Q, R anggota Z sama ya. P membagi Q. Oh, berarti nanti tulisannya kayak ini sama. P membagi R. Itu juga sama diketahuinya P membagi R maka apa. Nah, habis itu tujuannya berarti Q plus R, P membagi Q plus R. Maka tujuannya nanti adalah Q plus R. Jadi nanti tujuannya memberikan Q ditambah R itu sama dengan sesuatu dikali P. Titik, 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 titik. Silakan. Langkah-langkahnya sama. Nah, ini dicoba 5 menit. Berarti 12.55. Silakan.
Mama, Sudah? Bagaimana? apa ya? Bapak Ibu, sudah belum? Sebentar, Bu.
Aduh. Bapak Ibu, sepertinya ini agak overload ini laptop saya. Muter semua nggak bisa itu. Ngeblank. Kita bahas langsung aja ya. Kelihatan apa enggak ini? Halo. Share screen. Kelihatan, Bu. Langsung kita bahas aja. Kelihatan, Bu. Oke. PQR anggota Z. Kita copy dari sini, langsung kita bahas aja. PQR anggota Z. Lalu apa? P membagi Q. P membagi P membagi Q, maka apa artinya? P membagi Q? P Q sama dengan AP. AP. Lalu P membagi R. P membagi R. P sama dengan BQ, Bu. P loh. P membagi R sekarang. Berarti R. Berarti R R sama dengan sama dengan BP. BQ. R sama dengan BQ. Kita jadikan satu ya, untuk suatu AB anggota Z. Nah, sekarang kita maunya P membagi Q plus R. Jadi kita punyanya Q ditambah R sama dengan sesuatu kali P. Q tadi apa? AP. BP ya ini ya. AP. R tadi sama dengan BP. 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 Sama dengan AB. P. P A P bukan kurung tambah Dalam kurung AB. D kali Iya. P. dikali P. A bulat, B bulat, A tambah P tetap Bulat. bulat, Bulat. bulat. Maka apa arti berarti? Maka QR sama dengan Masa QR sama dengan AB. QR sama dengan A plus B dikali P. Maka QR tadi itu apa sih? P. P membagi Q Q plus tambah R. R. Nah, mudah kan ya? Oke, membagi Q plus R. Karena apa? Karena Q plus R sama dengan P kali yang bulat. P kali bulat. Berikutnya. Nah, apa bedanya teorema yang ini? Bentar, nanti bingung sama teorema. Nomor 3. Apa bedanya yang ketiga ini dengan yang pertama tadi? Kalau tadi kan jika P Q anggota Z, P membagi Q, Q membagi P, maka P 9 plus minus Q. Nah, kalau yang nomor 3 ini perbedaannya adalah pada P-nya positif, Q-nya
positif. Ini bukan PQR ya, tapi PQ aja. Buang. P membagi Q membagi P, karena mereka sama-sama positif, P dan Q-nya nanti akan menjadi gini. Karena sama-sama positif, maka nggak akan ada ini. Maka dia nggak akan ada yang ini. Dia hanya akan 1 dan 1. Karena itu nanti dia akan menghasilkan P sama dengan R. P sama dengan Q. Nah, ini nggak saya buktikan karena caranya sama. Hanya dia nggak pakai kasus 2, kasus 1 aja. Idem. Nomor 1. Hanya dia hanya pakai kasus 1. Nah, berikutnya crop. Sekarang yang keempat. Jika P, Q, R anggota Z, P-nya tidak 0, P membagi Q ditambah R, P membagi Q, maka buktikan P membagi R. Nah, ini kebalikannya yang nomor 2. Kalau nomor 2 kan P membagi Q, P membagi R, maka P membagi Q ditambah R. Nah, yang ini, yang nomor 4, P membagi Q ditambah R, P membagi Q, buktikan kalau dia juga membagi R. Langkahnya mirip. Silakan dicoba dulu untuk yang nomor 4. 10 menit ya. 13.07 berarti 13.17. Silakan. Bentar. Berarti sudah bisa nggih Bapak Ibu nggih? Baiklah. Insya Allah Bu. Insya Allah, Bu. Good. Belum. Nah, untuk yang belum bisa, ini kita jelaskan sama-sama ya. Kita kerjakan sama-sama. P, Q, R anggota Z. Bentar, saya sini aja. P, Q, R anggota Z. Jadi nanti soal untuk UTS-nya untuk yang keterbagian kayak gini. Mirip-mirip ini pembuktiannya. P membagi Q plus R. Maka Q ditambah R sama dengan AP. Lalu di situ P membagi R. P membagi R. Apa sih ini kok ini? Maka R sama dengan BP untuk A, B bilangan bulat. Bilbul. Oke. Nah, sekarang karena mintanya P membagi R, kita punyanya seperti ini. Ini cara Pak Arya ya, ini tadi. Q plus R, kita punyanya. Q plus R itu kan sama dengan A kali P. R sendiri itu sama dengan R sendiri itu adalah Q ditambah BP. R-nya sama dengan BP. Nah, sekarang pindah ruas menjadi Q sama dengan AP dikurangi BP. Q sama dengan P-nya kita keluarkan menjadi A dikurangi
kali B. Karena A dan B adalah bilangan bulat, maka A dikurangi B juga tetap bilangan bulat. Maka Q sama dengan bulat kali P. Maka apa? P membagi Q. Siapa R? Oh, keliru diketahui ini ya. Tak gini. Sebenarnya sama aja sih. Ini saya tadi keliru membagi R, harusnya membagi Q ya. Ini Q, kemudian BP, ini R tetap. Ini bukan Q tapi R tambah BP, R, ini R, maka P membagi R. Oke, udah bisa ya. Nah, soal selanjutnya soal kelima kita akan mempelajari tentang mengingat kembali tentang induksi matematika. Kalau kemarin kita membuktikan induksinya itu adalah untuk yang sigma-sigma kayak gini ya. Membuktikan sigma-sigma. Nah, induksi itu nggak hanya untuk sigma-sigma seperti ini. Tapi bisa juga seperti nomor 5 ini. Buktikan untuk semua NZ positif. Jadi, kalau dia dikatakan untuk semua bilangan bulat positif, maka kita bisa menggunakan induksi matematika. Karena untuk N-nya Z positif. Buktikan bahwa ini untuk N-nya lebih besar sama dengan 6 ya. Buktikan bahwa 4N kurang dari N kuadrat min 7. Berarti untuk titik awalnya atau untuk langkah basis, ada berapa buku itu membagi langkah basis, langkah asumsi, dan langkah pembuktian ya. Nah, untuk langkah basisnya biasa kan N sama dengan 1 ya. Nah, karena ini mintanya N-nya lebih besar sama dengan 6, maka kita juga mulainya dari N sama dengan 6. Berlakunya gimana ini? 4 kali 6 sama dengan berapa? 24. Ini kan ya yang mau kita buktikan. 24. Nah, sekarang ruas satunya bagaimana? N kuadrat dikurangi 7. Berarti 6 kuadrat kurangi 7, Bu. Nah, 6 kuadrat kurangi 7 berapa? 36 kurangi 7. 29. Apakah berlaku? Berapa sih tadi? 29, Bu. 29. Apakah ini benar? Ya. Ya. Benar. Jadi memang benar ya, 4N kurang dari N kuadrat min 7 untuk N sama dengan 6. Sekarang asumsikan benar untuk N sehingga berlaku sehingga berlaku 4N kurang dari N kuadrat min 7. Ini sudah berlaku. Sekarang adif akan dibuktikan berlaku untuk N ditambah 1. Kalau N ditambah 1 berarti sekarang kita lihat 4N ini menjadi 4 kali N plus 1. Berapa? 4N tambah 4. Nah, kita kan belum ada ide ya. Kita coba-coba dulu. N kuadrat min 7 itu nanti ke arah mana sih? Kita lihat dulu. N kuadrat berarti N plus 1 kuadrat dikurangi 7. Ini hasilnya apa? N kuadrat
plus 2N plus 2N plus 1 negatif. Ya, plus 1 dikurangi 7 7. sama dengan N kuadrat plus 2N N kuadrat min plus 6. 2N min 6. Seperti ini ya. Nah, kita mau menghubungkan antara dua ini. Bener nggak sih yang atas ini kurang dari yang bawah? Kita punyanya kalau 4N itu kurang dari N kuadrat min 7. Ayo. Kalau seperti ini berarti gimana? 4N plus 4. Kalau 4N kan kurang dari N kuadrat min 7. Berarti 4N-nya ini kalau saya ganti dengan N kuadrat min 7. Bener nggak? Oh ya Bu, Ya kan ya. Betul, Bu. Kan ini 4N itu kurang dari N kuadrat min 7. Berarti kalau 4N-nya ini saya ganti dengan N kuadrat min 7, hasilnya pasti juga kurang dari 4-nya kan tetap yang ini. 4-nya tetap. Nah, sekarang N kuadrat min 7 ditambah 4, hubungkan dengan yang bawah ini. Sama dengan apa? N kuadrat N kuadrat min 7 ditambah 4 berarti min 3. N kuadrat min 3. Ayo, kemana ini? N kuadrat min 3. Kita mau arahnya ke sini. Bakar panas. N kuadrat min 3 sama dengan N kuadrat min 3 ditambah 2N dikurangi 2N. Kita coba dulu. Sama dengan N kuadrat plus minus 2N plus 1 biar jadi plus 1 plus minus 1 plus 1 min 1. Sekarang kita tata N kuadrat dulu. N kuadrat ditambah 2N ini ditambah 2N ditambah 1 berarti bersisa di sini adalah min 2N plus 1-nya sudah maju berarti ini min 4. N kuadrat 2N plus 1. Nah, ini min 2N-nya, ini min 4-nya. Jadi nanti akan tetap. Yang depan N kuadrat sampai plus 1
itu sama dengan N ditambah 1 kuadrat. N tambah 1 kuadrat, lalu sisanya adalah min 2N min 4. Min 2N min 4. N kuadrat min 7. Mana ya ini ya? Ini bapak. Ini dah. 4N plus 1. 4N plus 4. 4N itu N kuadrat min 7 tambah 4. Tadi ini min 3. Perangkatnya. Mana batunya? Min 2N min 4. Kok muncul 2N ya? Bentar. Nah, ini dia SK plus 1. Pakai 2K plus 1 lebih dari 13. Ini ke kuadrat min 7 plus 3 udah sama seperti kita tadi, plus 13. Lalu di sini menggunakan 13 itu 2K plus 1 itu lebih besar dari 13. Kok begini? N kuadrat 2N lagi 2N min 4. 2N min 4. Bentar ya. Jadi dari sini kita dapatnya, kita punyanya 4N plus 1 kurang dari, ini kurang dari ya, kurang dari. Nah, terakhirnya kita dapat ini. Biar lebih mudah.
kurang dari n kuadrat min 2n min 4. Lalu karena, nah sekarang kita ini tadi kan n-nya lebih besar sama dengan 6. Karena 2n plus 4, 2n plus 4 ya. 2n plus 4 itu pasti karena n-nya itu 6, ini nanti fungsinya 2 kali 6 12, 12 ditambah 4. 12 ditambah 4 berapa Bapak Ibu? 16 16 ya. Pasti dia akan lebih besar atau sama dengan 16. Lebih besar atau sama dengan 16. Nah, kenapa kalau lebih besar sama dengan 16? Karena kan ini fungsinya naik ya. Yang paling sedikit aja 6 itu sudah 16. Kalau 2 kali 7 kan berarti 14 tambah 4, 18. Nah, kalau misalnya lagi 8, 8 kali 2, 16 ditambah 4 itu sudah 20. Nah, seperti ini pasti dia akan lebih besar sama dengan 16. Maka, ini kan min-min. Maka, tak taruh bawah ya. Maka dia akan kurang dari ini sama dengan n kuadrat, kontrol copy, kontrol V, ini dikurangi 2n, astagfirullah, tambah 4. Mama, ini kami aku nggak tahu, mama sama papa sana tidur sama papa, kayak gitu nggak usah pinjam HP mama, nggak usah kasih suaranya. 2n ditambah 4. Nah, ini tadi kan 2n ditambah 4 itu lebih besar dari 16. Kalau begitu, ini kalau dikurangi, kurangi kok 16 ya, 2n plus 4. Kita mintanya kan n kuadrat, nanti min 7 mintanya itu. Oh iya ya, maaf. Jadi gini ya, 2n plus 4 itu kan pasti di atas 16 atau di atasnya. Nah, karena itu kalau ini dikurangi 2n min 4, 2n plus 4, pasti dia akan kurang dari n kuadrat plus n plus 1 kuadrat dikurangi 16. Kan gedean ini ya pengurangnya daripada yang belakang ini. Paham Bapak Ibu? Ini loh. Ini kan nilainya minimal 16. Nah, ini 16-nya. Kalau n plus 1 kuadrat dikurangi 2n plus 4, 2n plus 4 kan ini bisa 16, bisa 17, 18, 19 gitu kan tadi, bisa 16, bisa 18, bisa 20, seperti itu kan tadi. Nah, ini akan lebih kecil kalau dia dikurangi minimalnya, yaitu 16. Paham ya? Insya Allah Bu. Oke. Nah, ini akan lebih kecil lagi kalau 16-nya ini menjadi dikurangi 7. Dikurangi 16 menjadi dikurangi 7. Kan pasti lebih kecil lagi ya. Ini kan mengurangi 16, sekarang pengurangi 7. Nah, bisa dipahami yang ini? Yang ini dikurangnya cuma 7. Ini kurangi 16. Gedean mana? Dikurangi 7 apa dikurangi 16? Besaran mana Bapak Ibu? Kurangi 16 apa dikurangi 7?
Kurang 7. Besaran yang dikurangi 7 kan? Nah, jadi disimpulkan aduh ya. Jadi 4n plus 1 kurang dari n kuadrat min 7. Terbukti benar. Nah, berdasarkan prinsip induksi matematika, maka itu dia benar. Ini ya. Mau dicatat dulu? Atau langsung saja? Halo? Mau dicatat dulu apa langsung saja? Sudah saya screenshot, Bu. Screenshot. Oh, dipoto aja langsung kalau gitu ya. Karena kok belum mau ini WA di HP saya di laptop. Dari 19 ke 24. Nah, nanti akan saya adakan satu soal yang seperti ini juga, pembuktian induksi, tapi bukan untuk mencari sigma-sigma kayak kemarin. Nah, kita masih ke arah itu tadi, pembuktian induksi, ini yang nomor 6. Di sini kita mau membuktikan apa? N pangkat 3 min N habis dibagi 3 untuk semua N Z positif. Sama seperti tadi. Untuk Z positif itu berarti mulai dari 1 ya. N sama dengan 1 berlaku. N pangkat 3 equation. Oh, enggak usah equation. N pangkat 3 dikurangi N itu sama dengan, kalau N-nya sama dengan 1 berarti kan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Apakah 0 habis dibagi 3? Apakah 0 habis dibagi 3? Tidak. Masa? Apakah 0 habis dibagi 3? Emang ada sisanya 0 dibagi 3? 0 per 3 berapa? Enggak, Bu. 0 dibagi 3? 0, Bu. 0. Jadi 0 itu habis dibagi oleh semua bilangan kecuali dirinya sendiri. Ingat ya, 0 itu habis dibagi oleh semua bilangan kecuali dirinya sendiri. Karena 0 sama dengan 3 kali 0, maka membagi. Nah, maka 3 membagi 0. Karena 0 itu bisa ditulis dalam 3 kali 0. Berarti dia benar untuk N sama dengan 1. Asumsikan benar untuk N. Maka berlaku ini. Copy.
Maka berlaku 3 membagi N pangkat 3 dikurangi N. Akan dibuktikan benar untuk N plus 1. Nah, sekarang kita maunya mencari N plus 1. Berarti N plus 1 pangkat 3 dikurangi N plus 1. N plus 1 kurangi pangkat 3 dikurangi N ditambah 1. Ini harus dibentuk dalam 3 kali sesuatu. Nah, sekarang N plus 1 pangkat 3 sama dengan berapa? N plus 1 pangkat 3 sama dengan berapa? N pangkat 3? Masih ingat Pascal? Masih ingat Pascal? Pangkat 3? Berapa berarti? 1, 3, 3, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 2, 1 itu pangkat 3. 1, Pangkat 3 berarti 1, 1, 3. 3, 3, 1. Berarti 3 N pangkat Pangkat 2. 2, satunya Pangkat pangkat 1. satunya pangkat 1. Mas tulis ya karena Pangkat 1. Tambah 3 lagi. N-nya pangkat 1, satunya pangkat 2. 1. Ini kan ya, N dan 1 kan ya yang dipangkatkan. 1, 3, 3 tambah 1. 1 pangkat 3. Dikurangi N dikurangi 1. Sama dengan berapa? Ini tetap lalu ditambah 3N Ditambah 2N. tambah 2N ya. 2N. Ini sama dengan apa? Bisa keluar N? N kali N kuadrat ditambah 3N ya 3N ditambah 2. Difaktorkan jadi berapa ini? N kuadrat plus 3N 2. 1 kali 2, 2. 1 tambah 2. N plus 1 sama N plus 2. Bener gak? Dua N 1N 3N 2 N kuadrat. Benar ya? N plus 1
N plus 2. Kayak apa ya ini ya kelihatannya? Ayo. N plus 1, N plus 2. Tiga bilangan berurutan. Iya enggak? Iya, Bu. Kalau ada 3 bilangan berurutan, apakah pasti ada bilangan yang bisa dibagi 3 di antara ketiga itu? Apakah salah satu di antara salah satunya ini, apakah pasti ada yang terbagi oleh 3? Ada, Bu. Iya, ada. Pasti ada ya. Contoh. Pasti ada. Pasti ada. Contoh urutan dari 17 wes. 17, 18, 19. Ada nggak yang bisa dibagi 3? Ada, Bu. Ada, 18. Mau berapa wes? Urutan berapa? 20, 21, 22 ya ada juga ya, Bu. Ada. Jadi kalau ada 3 bilangan berurutan, nih, karena ini adalah 3 bilangan berurutan, maka pasti ada salah satu dari bilangan tersebut yang terbagi oleh 3. Nah, kalau salah satunya terbagi oleh 3, apakah hasil kali dari semuanya pasti terbagi oleh 3? Pasti, Bu. Pasti. Bu. Jadi di sini 3 membagi N plus 1, N plus 2. 3 membagi N plus 1, N plus kalau 3 membagi salah satu tersebut, kayaknya ini lupa nggak tak rekam deh. Ya Allah, ini reload deh. Oh, tak rekam. Saya kira nggak tak rekam. Jadi, kalau 3 membagi salah satu ini, kalau dia membagi N, maka dia pasti akan membagi N kali belakangnya. Kalau dia membagi N plus 1, maka dia akan membagi N dan N plus 2-nya kalau dikalikan semuanya. Intinya, kalau 3 membagi salah satunya, maka 3 akan membagi hasil kali ketiganya. Ada 3 bilangan berurutan, maka pasti ada salah satu dari bilangan tersebut yang terbagi oleh 3. Maka 3 pasti membagi N kali N plus 1 kali N plus 2. Terbukti. Ya, sorry. Nah, N kali N plus 1 kali N plus 2 itu apa? Tiga N kali N plus 1 kali N plus 2 tadi adalah N plus 1 pangkat 3 dikurangi N plus 1. Nih, N plus 1 pangkat 3 dikurangi N plus 1. Terbukti. Oke, bisa ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, silakan difoto.
Nomor 6. Nah, sekarang kalau sudah, kita lanjut ke sifat-sifatnya sigma. Di sini Anda pasti pernah lihat ya, kalau sigma dari TXI, T-nya ini adalah bilangan konstan, maka dia bisa ditulis sebagai T kali sigma XI. Lalu sigma juga bisa keluar di penjumlahan. Jadi sigma XI ditambah YI itu sama saja dengan sigma XI ditambah sigma YI. Saya dulu waktu saya SMA sudah pernah membuktikan yang seperti ini. Perkalian juga. Sigma bisa mengeluarkan perkalian. Jadi sigma XI YJ itu sama dengan sigma XI dikali sigma YJ. Jadi sigma juga bisa keluar dari perkalian. Nah, ini yang bukti penjumlahan untuk yang sigmanya, nggak akan saya ikut karena ini kan sudah ya. Sekarang yang terakhir kita adalah pada representasi bilangan. Ini kan masih fresh, nggak perlu dijelaskan ya. Bisa dikerjakan sendiri nggak ini, Bapak Ibu? Insya Allah Bu. Bisa ya. Ini tadi 6, berarti ini yang nomor 7. Bisa ya, dari basis 8 menjadi basis 6. Bisa buat latihan. Lalu yang terakhir, ini misal bilangan basis 16 berbentuk 3, 4, A, D, E, 5, alfa. Alfa itu berapa, Bu? Nah, alfa ini kita nggak tahu. Berapakah nilai alfa agar 3, 4, AD, E5 alfa basis 16 ini pada basis 10 dapat dibagi 5. Jadi ubah dulu dia menjadi basis 10. Ubah dalam basis 10. Habis itu alfanya kan kita nggak tahu berapa. Cari berapa saja alfa yang memenuhi agar dia bisa dibagi menjadi basis 5. Kepikiran nggak caranya, Bapak Ibu? Halo, terpikirkan? Enggak, Bu. Mas enggak. Mulai dari sini ya. Alfanya ini 0. Dibagi dulu ke 10. Dibuat dulu ke 10 ya. 0, Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dia akan pasti dikalikan 16 pangkat itu ya. Sampai belakangnya akan didapat total semuanya ditambah alfa. Bagaimana agar dia ini bisa dibagi 5? Pembagi 5 itu berarti apa? Pembagi 5. Pembagi 5 itu kan belakangnya kalau nggak 0, ya belakangnya 5. Antara 0 atau 5. Jadi ditambah berapa? Kalau agar dia menjadi belakangnya 0, ini nanti kan angka ya, ini nanti kan pasti bilangan basis 10 depannya ya. Ditambah berapa agar dia menjadi belakangnya 0, atau ditambah berapa agar dia belakangnya 5. Jadi ada 2 kasus. Silakan dicoba. Mau dicoba sekarang atau dicoba nanti? Waktu ujian, waktu UTS. Gimana Bapak Ibu? Udah jam 2? Mau dicoba sekarang apa nanti waktu UTS? Halo? Mau sekarang apa nanti waktu UTS? Coba sekarang Bu. Oke, 15 menit cukup Pak ya? Coba Bu. Oke. Jika selesai, kirim foto ke grup. Sama kayak tadi. Monggo, silakan 15 menit. Pause.